Oke, teman-teman, balik lagi bersama saya di Ilyas Nur Seri. Gimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu, diberikan selalu perlindungan dan juga kedamaian dompet bagi teman-teman semua. Oke. Di pertemuan kali ini saya ingin sedikit berbagi ilmu dan berbagi pengalaman apa yang pernah saya dapat selama di bangku sekolah dan juga di bangku perkuliahan, karena saya dulu itu sedikit mempunyai background di dunia pertanian lah selama kurang lebih 6 tahun setengah. Karena saya ada background di dunia pertanian di SMK Negeri 63 Jakarta Pertanian, dan juga kuliah di pertanian juga di UMJ di jurusan agroteknologi, mengenai 5 tepat dalam teknik pemupukan itu. Yang pertama adalah tepat waktu, terus tepat dosis, yang ketiga itu adalah tepat jenis, yang keempat adalah tepat bentuk atau formula, yang kelima itu adalah tepat cara. Oke, kita membahas yang pertama, itu adalah tepat jenis ya. Tepat jenis itu bisa dikatakan, jadi kita harus tahu nih kebutuhan tanaman itu apa yang harus dibutuhkan. Jadi jangan asal kita kasih pupuk, masukin pupuk apa aja kita masukin, kalau bisa itu jangan. Jadi kita harus tahu nih, kita mau programnya nih apa yang bakalan kita kasih, entah itu pertama pupuk untuk kita merangsang akar, entah itu untuk merangsang pertumbuhan si batang agar lebih kokoh, atau untuk merangsang pertumbuhan si daun itu, teman-teman ya. Jadi teman-teman, yang perlu diketahui itu nggak semua nutrisi yang kita kasih ke tanaman itu semuanya itu bakalan diserap, enggak teman-teman. Jadi selama ilmu yang pernah saya dapat itu, ketika tanaman misalkan membutuhkan nutrisi N, kita ngasihnya nutrisi yang lain, itu kemungkinan nggak bakalan diserap oleh tanaman. Karena sebagian kita juga kan ibaratnya kita perlunya obat batuk, tapi kalau kita dikasih obat pilek kan kita nggak mungkin kita konsumsi lah. Itu secara garis besar seperti itu, teman-teman. Jadi tanaman juga masih bisa memilah-milah apa yang dibutuhkan dan apa yang nggak dibutuhkan gitu, teman-teman ya. Jadi perlu diketahui, jangan asal memberikan pupuk lah asal-asalan, karena tanaman juga kan perlu yang cocok untuk apa yang diberikan untuk si tanaman tersebut. Oke, lanjut yang tepat kedua adalah tepat dosis. Nah, membahas tepat dosis ini sebenarnya membahas kayak takaran lah, teman-teman. Jadi yang pernah saya singgung pada video sebelumnya itu, ada takaran-takaran yang saya berikan itu untuk menghindari ibaratnya kelebihan pupuk lah yang kita kasih. Karena juga kan kalau misalkan pupuk yang kita berikan dalam jumlah yang terlalu over itu kan menyebabkan toksik atau residu bagi tanaman itu. Malah kalau misalkan kita memberikan nutrisi atau pupuk secara berlebih itu malah bisa sebagai racun, teman-teman. Malah kan mempengaruhi si tanaman tersebut, malah bisa mengganggu pertumbuhannya. Entah itu pertumbuhannya malah jadi agak lambat, atau malah bisa kemungkinan itu amit-amitnya bisa mati, teman-teman, begitu. Jadi kalau bisa itu kita lebih pikirkan lagi dosisnya, jangan terlalu berlebih atau jangan terlalu kekurangan. Yang ketiga itu menyinggung dengan tepat waktu. Nah, tepat waktu ini bisa dikatakan tempo lah ibaratnya. Jadi yang tadi sebelumnya saya jelaskan juga, tepat waktu itu menganut istilah entah itu per berapa minggu, per berapa hari dalam pemberian nutrisi tersebut kepada tanaman. Jadi kalau saya jangan terlalu mepet lah, karena kan tanaman juga butuh, nggak selamanya butuh nutrisi setiap hari dikasih, kan juga kasihan. Jadi yang penting untuk tepat waktu ini ya harus kita program gitu, ibaratnya jangan, entah yang sebelumnya saya bilang, misalkan saya pribadi itu membutuhkan waktu kurang lebih 20 hari. Nah, jadi kira-kira itu per 20 hari itu saya melakukan penyemprotan lah. Kalau di sini biasanya saya melakukan penyemprotan pada tanaman. Jadi jangan terlalu intensif, jangan terlalu sering juga, karena juga bisa itu mengundang residu yang kurang baik untuk tanaman. Tepat waktu itu yang baik itu seperti kita pemupukan itu yang bagus pada secara garis besar itu biasanya itu pagi, di waktu jam 7 sampai jam 10, teman-teman. Saat matahari lagi bagus-bagusnya,
di saat stomata sedang terbuka, jadi kita melakukan penyemprotan itu bisa diserap oleh tanaman itu secara baik gitu. Oke, yang keempat itu adalah tepat bentuk dan tepat formula. Nah, ini maksudnya apa nih? Tepat bentuk secara bentuk, artinya di pupuk itu kan ada yang namanya cair dan butiran. Nah, butiran juga ada yang bentuk tepung. Nah, jadi pengaplikasiannya itu ada dua cara teman-teman. Misalkan yang butiran atau tepung bisa kita langsung pakai di dalam media. Itu biasanya kalau butiran biasanya dipakainya di media seperti kayak pupuk merah yang biasa saya tampilin lah untuk teman-teman semua. Dan juga pupuk, entah itu pupuk cair atau bubuk. Nah, begitu. Jadi kegunaan dari setiap pupuk yang dicampur dilarutkan dengan yang ditaruh di media itu sebenarnya perannya beda-beda teman-teman. Kalau misalkan kita kasihnya ke aglo, itu kan karena aglo faktor utama untuk penyerapan nutrisinya itu kan adanya di daun. Nah, jadi kita fokus utamanya itu adalah di penyemprotan. Jadi menggunakan pupuk yang dicampurkan atau dilarutkan dengan air. Misalkan teman-teman mau coba dengan pupuk butiran juga nggak apa-apa, itu kan nggak masalah. Jadi pupuk butiran itu sebenarnya sebagai cadangan ketika kita telat memberikan nutrisi di daun. Nah, jadi si tanamannya itu masih punya cadangan makanan, cadangan zat hara di bagian media tanam ini. Jadi kembali ke teman-teman, gimana baiknya, gimana efektifnya lah. Yang penting coba dicari tahu dulu untuk kebutuhan tanaman teman-teman gimana. Membahas tentang kekurangan di pupuk butiran, kan kita biasanya kasihnya di media. Jadi misalkan kita melakukan penyiraman sampai ngocor, misalkan adalah pupuk kayak pupuk NPK, jadi ketika kita melakukan penyiraman sampai ngocor itu biasanya pupuk itu langsung larut, langsung ngocor ke bawah media gitu. Sebenarnya sedikit kurang efektif lah, karena yang bagus itu biasanya kalau untuk pupuk tanaman-tanaman daun itu adalah penyemprotan di daun. Karena ibaratnya ketika kita melakukan penyemprotan, contoh seperti ini, kita bisa melakukan penyemprotan pasti dia kan basah, dia juga nggak banyak terbuang lah istilahnya. Jadi menurut saya itu lebih efektif di pemupukan daun. Tapi nggak menutup kemungkinan pemupukan menggunakan kayak pupuk butiran itu bagus juga. Yang tadi saya bilang menyinggung itu adalah sebagai cadangan makanan ketika kita sedikit telat melakukan penyemprotan di daun gitu teman-teman. Membahas untuk penyemprotan juga sebenarnya ada sisi kekurangannya juga, karena misalkan kita naruhnya seperti ini agak renggang, jadi misalkan kita melakukan penyemprotan otomatis kan pasti nggak semua nutrisi, nggak semua cairan yang kita keluarkan di sprayer itu nih, di spray ini di ujung ini tuh seperti ini kan nggak selamanya kena tanaman, pasti kan ada yang terbuang. Nah, itu sedikit kekurangannya juga sebenarnya. Jadi ya gimana baiknya teman-teman aja lah untuk menyiasatinya, karena juga pasti di setiap kelebihan dalam teknik pemupukan juga pasti ada kekurangannya gitu teman-teman. Yang kelima itu adalah tepat cara. Ini adalah tepat cara terakhir. Membahas tepat cara itu apa sih maksudnya teman-teman? Tepat cara itu yang tadi pernah saya singgung sebelum-sebelumnya. Tepat cara itu pengaplikasian dalam pemupukan yang benar itu misalkan lebih efektif mana, misalkan kita melakukan pemupukan di atas daun atau di bawah daun begitu. Jadi kita harus benar-benar tahu dulu ilmunya, jangan sampai kita udah melakukan penyemprotan kira-kira kita benar, taunya pas kita cari tahu itu salah, jadi kan kurang efektif. Jadi kita harus benar-benar harus tahu efektif mana lah, ibaratnya cara yang kita lakuin, entah itu pemupukan melalui media, pemupukan kita semprot di atas daun atau di bawah daun gitu teman-teman. Nah, saya masih sedikit mencari ramuan-ramuan khususnya untuk mempercepat si aglo ini beranak gitu. Karena menurut saya pribadi, kalau cara untuk menumbuhkan anak itu tergantung tanamannya sendiri ibaratnya, karena di sini juga pohon gede-gede juga belum ada anaknya gitu. Jadi saya sendiri masih mencari ilmu, masih mendalami ilmu
ilmu-ilmu baru apa sih yang sebenarnya di kandang saya yang masih kurang. Semoga video yang tadi saya sampaikan sedikit bermanfaat, ambil sisi baiknya, ambil sisi positifnya, jangan diambil sisi buruknya. Semoga video ini selalu bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di lain video, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan juga di share ke teman-teman yang lain, oke? Saya menunggu 1000 subscriber untuk teman-teman, oke? Sampai jumpa di lain video, dadah.